atas kursi mesin jahit itu, saya lihat ada seseorang perempuan. Pas saya mau menepuk punggungnya, terjadi hawa yang keluar dari tubuh bibi saya itu. Seolah-olah bahasanya begini, kamu sekarang sudah menjadi bagian dari kami. Semakin saya menolak, cekikan itu semakin kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sobat MM di mana Anda pun berada, salam jumpa kembali di Melihat Malam. Bersama kami, Kang Idod selaku narasumber telah hadir di studio kami, akan mengulas kisahnya pada tahun 1987 di mana keluarga Kang Idod pindah rumah. Hal mistis yang terjadi yang dirasakan oleh Kang Idod. Silakan Kang Idod, selamat malam. Selamat malam. Sebelum video ini dilanjut, mohon bantuan untuk membesarkan channel ini, subscribe, like, dan komen di bawah komentar ini. Langsung saja, Kang Idod ingin mengulas pengalamannya pada saat pindahan rumah di tahun 1987. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya, sahabat MM. Semoga dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Baiklah, saya akan bercerita mengenai perjalanan diri saya yang terjadi pada tahun 1987. Pada waktu itu saya masih duduk di SMA kelas 2. Kebetulan orang tua saya pindah rumah dari rumah yang pertama yaitu kontrakan, kemudian membeli suatu rumah di sudut kota. Rumah tersebut sudah tidak dihuni kurang lebih selama 2 tahun. Jadi saya dengan orang tua harus bekerja keras membenahi seluruh isi rumah yang masih berantakan. Beberapa barang sudah dimasukkan, berikut juga peralatan seperti dipan atau ranjang, peralatan dapur, pakaian, dan lain-lain itu bertumpuk di ruangan depan. Saya membersihkan hampir seharian karena terlihat di sudut-sudut ruangan dan di atas atap penuh dengan sarang laba-laba. Akhirnya karena kondisi sudah letih dan sebagian sudah dibersihkan, hanya beberapa kamar cukup buat tidur kami sekeluarga. Akhirnya kami kecapean, letih seperti karena seharian bekerja untuk membersihkan isi ruangan rumah. Orang tua saya berikut ibu dan bapak tidur di kamar depan, dan saya beserta adik saya tidur di ruangan belakang. Kebetulan rumah tersebut ada 3 kamar. Saya terkantuk, lelah sekali, akhirnya tertidur pulas. Kurang lebih pukul 1 malam saya terbangun karena kebelet mau buang air kecil. Jadi saya bangun, saya lihat adik saya masih tidur karena kecapean juga, dan orang tua terdengar ya dengkurannya, ternyata dia juga kecapean juga. Jadi saya
keluar membuka kamar tempat saya tidur. Kemudian karena ruang tengah itu masih gelap, akhirnya saya menyalakan untuk supaya saya bisa melihat jalan menuju kamar mandi. Setelah saya menyalakan lampu, awalnya saya kaget juga. Di ruangan tengah itu, di sudut dinding itu ada mesin jahit yang biasa ibu saya pakai. Ternyata di atas kursi mesin jahit itu saya lihat ada seseorang perempuan menghadap belakang, membelakangi saya. Dan saya mendengar suara mesin jahit berbunyi. Ya sedang menjahit lah. Terdengar jahitannya bunyi. Saya lihat dari posisi belakang, itu mirip bibi saya. Yang dulu pada saat saya di rumah yang belum pindah, sering dia menginap. Jadi saya pikir itu bibi saya lah. Jadi bibi adiknya ibu. Akhirnya saya sepintas melihat, kemudian saya tidak menghiraukan. Saya karena sudah kebelet mau buang air, saya melanjutkan ke WC. Kebetulan WC posisinya di belakang waktu itu. Sudah selesai, kemudian saya balik lagi. Ternyata perempuan yang sosoknya mirip bibi saya yang sedang menjahit itu masih ada. Dan suaranya masih terdengar, suara mesin jahitnya. Geruduk, 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 geruduk. Terdengar sekali. Hampir-hampir saya dalam pikiran tidak ada sebersik pun bahwa sesuatu yang mistik lah terhadap sosok tersebut. Tidak ada sama sekali. Saya pikir itu cuma bibi saya. Akhirnya saya sebelum memasukin kamar, melewatin ruangan tengah, saya berkata, dalam posisi bibi saya itu masih membelakangi saya. Kelihatannya sama persis. Jadi bibi saya rambutnya panjang, dia juga rambutnya panjang. Hampir sepinggang, terurai. Akhirnya saya punya spontanitas lah, inisiatif. Saya menyeru ke bibi saya, "Bi, ini sudah malam. Besok lagi kerjanya," kata situ. "Capek." Tapi saya tunggu jawaban, dia tidak menjawab. Saya pikir mungkin dia sedang asik, dia lupa. Dan mungkin juga tidak terdengar karena ada suara mesin jahit yang cukup keras. Akhirnya saya ulangin lagi, "Bi," katanya, "ini sudah malam. Sudahlah, besok lagi aja. Kan masih ada waktu besok pekerjaannya." Sama sekali tidak ada pikiran arah-arah negatif. Saya berpikir waktu itu bisa saja pada saat saya tidur terkantuk, bibi saya itu datang mau membantu-bantu pekerjaan membersih-bersih rumah yang baru saja kami tempatin. Itu pikir saya. Namun beberapa saat saya tunggu, sama tidak ada jawaban. Akhirnya saya punya inisiatif untuk mendekatin dia. Waktu itu jarak saya dengan dia kurang lebih sekitar adalah 3,5 meter, 3 meteran, 3 meter sampai 3,5 meter. Dengan tanpa perasaan apapun, sesuatu negatif, ya biasalah dalam kalau saya bertemu bibi biasa. Jadi saya mendekatin. Selangkah, 2 langkah, tidak ada sesuatu pun yang aneh dalam tubuh saya. Hampir sudah mendekatin kurang lebih 1,5 meter. Pas saya mau menepuk punggungnya, terjadi hawa.
hawa yang keluar dari tubuh bibi saya itu, dari belakang. Ada hentakan. Saya kaget. Karena sungguh apa sih, sesuatu yang berbeda lah kalau kita sesama manusia. Cuma waktu itu saya juga tidak berpikiran yang aneh-aneh. Cuma perasaan kaget saja. Kaget. Akhirnya saya mundur lagi. Ini apa katanya saya itu. Nah, saya dekatin lagi untuk yang kedua kalinya. Sambil berkata, "Bi, sudah malam." Namun hentakan kedua lebih berat lagi, bahkan menimpa dada saya. Seperti ada angin yang membentur. Saya kaget, cuma udahlah saya paksain. Pikir saya ini kipas angin. Saya paksain, ternyata hentakan itu semakin berat. Sampai jantung saya itu seperti mau pecah. Dan berdebar-debar. Kaget saya itu. Kok bisa seperti ini? Saya ngambil beberapa langkah ke belakang. Tekanan berkurang. Saya perhatikan, kok seperti ini, kata saya itu. Ini ada sesuatu yang gak wajar. Saya perhatikan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Sebetulnya ada apa? Sama sekali saat itu juga saya tidak punya pikiran sesuatu yang negatif. Setelah saya melihat, menelusuri dengan mata saya dari ujung kepala sampai ujung kaki, ternyata posisi si perempuan itu hanya sebatas pinggang. Jadi tidak terlihat kakinya. Itu jelas sekali karena apa? Kursi pasangan dari mesin jahit itu kan seperti bentuknya U. Bentuknya U. Nah, di bawahnya tuh kosong. Terlihat. Nah, itu tidak terlihat. Sampai saya pikir jangan-jangan gak terlihat. Saya sampai intip dari agak menunduk ke bawah. Dan ternyata tidak ada. Hanya sebatas pinggang. Barulah saya punya perasaan agak merinding, takut. Nah, itu datang kemudian setelah saya mengetahui, seperti tidak seperti pada saat awal punya perasaan itu. Akhirnya saya meyakinkan diri saya, apakah saya ini melamun? Apa bermimpi? Saya coba mata kucak-kucak beberapa kali. Ternyata masih ada. Saya rasakan tangan saya, barangkali juga mimpi, apa memang halusinasi. Ternyata juga masih ada. Timbul perasaan takut yang berlebih. Tiba-tiba. Akhirnya saya punya penafsiran bahwa itu makhluk halus. Cuma anehnya kok bisa terlihat dalam beberapa menit dan saya menyadarkan diri ternyata ada. Akhirnya saya spontanitas membaca ayat-ayat Al-Quran dengan surat-surat yang pendek. Beberapa saya baca surat Fatihah, surat Al-Ikhlas, dan surat Anas. Juga tetap posisinya tidak ada pengaruh, tidak hilang. Timbul perasaan pada diri saya. Dari rasa takut yang awalnya berlebihan, saya menguatkan diri saya. Saya manusia harus kuat. Itu pikiran saya dalam diri saya. Dan saya coba, saya mau mendekatinya. Dalam hati saya, ya, dalam pikiran waktu itu, masih masa-masa SMA, tidak mungkin manusia kalah dengan makhluk halus. Saya yang terbersit itu kuat di diri saya. Jadi saya tahu bahwa itu bukan bibi saya dan bukan manusia, tapi saya punya tekad harus mendekatin dia. Akhirnya saya memberanikan diri dengan tikad yang kuat. Saya dekatin lagi, seperti pendekatan pada awal. Karena beberapa surat tidak hilang, tidak mempan lah istilahnya, tidak ada pengaruhnya. Saya dekatin, selangkah, 2 langkah, akhirnya dekat. Sama seperti tadi, tumbukan hawa
keluar dari dia seperti angin menimpa dada saya. Sepertinya sih menimpa seluruh tubuh saya, namun yang terkuat itu ke dada. Jelas sekali. Saya coba tahan. Saya beranikan masuk lagi. Itu kurang lebih jaraknya saya sampai mendekat itu lebih dekat dari yang pertama, yaitu 1 meter. Coba kuatin. Ternyata luar biasa. Terpangan angin, dentuman yang dia dikeluarkan ke jantung saya sepertinya mau pecah. Sampai napas itu susah saya untuk mengendalikannya. Berat sekali. Sudah tidak mampu lagi saya untuk melangkah lebih jauh. Akhirnya saya mundur lagi teratur. Mundur lagi 1-2 langkah ke belakang. Dalam posisi semula yang kurang lebih jaraknya 3 meter lagi. Saya tenangkan diri saya. Napas juga berusaha untuk ditenangkan. Perasaan takut coba untuk netralisir lah semampu saya waktu itu. Itu hampir lebih saya berhadapan dengan dia kurang lebih hampir lebih setengah jam. Tidak kunjung hilang. Sudah perasaan saya sudah tenang, sudah istilahnya dentaman jantung sudah mulai teratur. Saya beranikan diri. Ternyata tidak hilang juga. Sampai saya cobalah kucak-kucak lagi matanya, masih ada. Pikir saya, ini apa ini tuh sebenarnya? Biasanya kalau makhluk halus umumnya, ya saya juga sebetulnya di rumah sana tidak aneh. Kadang selintas itu ada, kadang nggak ada, kadang terlihat juga tidak seperti ini efek benturannya. Jadi untuk yang kedua kalinya, saya coba beranikan diri. Mendekatin lagi, selangkah dengan selangkah, dan kembali saya mensugesti diri saya untuk menguatkan bahwa saya mampu. Tanpa tujuan apa-apa, cuma rasa penasaran yang lebih kuat, akhirnya mengalahkan rasa takut saya. Saya datangin lagi selangkah demi selangkah, kembali seperti semula dalam posisi menuju dia. Tekanan muncul dari mulai angin biasa, semakin saya mendekat semakin padat angin itu, dan sama menyerang bagian dada utamanya ini luar biasa. Jantung ini berdebar-debar, tidak bisa saya kendalikan. Cuma saya paksain terus. Ternyata jarak 1 meter luar biasa, hampir pecah dada ini, bahkan melebihi sakit dan melebihi yang pertama lah. Kondisi reaksi di tubuh saya, pengaruh di jantung ini sangat kuat sekali. Dar, sampai waduh nggak keruan. Untung pikiran saya masih normal. Jadi saya masih mengandalkan pikiran, cuma fisik saya nggak kuat. Dentuman ini luar biasa. Untuk yang kedua kalinya sudah saya tidak mampu, tidak sanggup. Saya mundur lagi dalam posisi yang lebih parah, tidak seperti yang pertama. Badan rasanya lemas sekali. Nggak tahu itu pengaruh apa. Apa pengaruh lemparan hawa dia ke tubuh hingga melemaskan seluruh sendi-sendi, ya lemas, dan rasa takut kembali muncul di seluruh kuduk saya. Akhirnya saya mundur beberapa langkah karena kaki ini lemas. Akhirnya saya terkulai terduduk seperti lemas, cuma saya tidak bisa bergerak. Cuma pandangan waktu itu tertuju kepada sosok perempuan itu. Tidak selang lama, sosok perempuan yang membelakangi saya itu memutarkan kepalanya menghadap saya. Lebih kaget lagi. Ternyata mukanya berwarna hijau dengan rambut yang terurai. Sebagian gigi-giginya terlihat. Tidak terlalu panjang, namun dia runcing-runcing. Kaget saya waktu itu. Matanya yang memerah dengan raut wajah semuanya hijau. Pengen rasanya saya memalingkan muka agar tidak menatap dia.
namun rasanya susah. Muka ini, tubuh ini seperti beku, hanya bisa menatap. Pengen juga rasanya saya mau lari dari terduduknya saya, atau mau berteriak. Semuanya tidak bisa saya lakukan. Sepertinya semuanya menjadi terkunci, apa beku lah, tidak bisa bergerak apapun. Hanya pandangan mata aja yang menuju ke sosok perempuan itu. Terpejam juga saya tidak mampu. Kembali dia mendatangin saya. Nah sekarang yang datang kepada saya itu hanya sosok kepalanya saja. Sedangkan badannya masih terduduk menghadap mesin jahit. Dan suara mesin jahit masih berjalan, saya terdengar jelas. Masih berbunyi, gredek, gredek. Sekarang kepalanya dia mendatangin saya. Panik saya waktu itu. Hampir rasa-rasanya jantung itu mau copot. Pengen rasanya saya itu menjerit sekuat tenaga. Namun hal itu sangat susah. Saya hanya bisa memandang dengan posisi duduk terkulai lemas di senderan dinding. Dia mendekatin saya. Semakin dekat, hampir 1 meter di depan wajah saya. Betapa jelasnya saya melihat. Pengen rasanya itu, sudahlah, jangan-jangan ini mimpi. Apa ini melamun? Pengen rasanya saya seperti itu. Namun kenyataannya seperti itu. Ini bukan melamun, ini bukan mimpi, dan ini bukan halusinasi. Itu yang menjadi dilema saya pada saat itu. Saya mau apa? Untuk berkata tidak bisa, berpikir juga sudah terpecah. Tidak ada lagi ayat-ayat yang bisa saya pikirkan. Yang ada hanya saya memandangin dia terus. Dia menatap saya dengan tatapan yang tajam. Kemudian mimiknya waktu itu masih datar saja, tidak ada ekspresi. Saya menenangkan diri dalam kondisi seperti itu karena sudah tidak ada lagi yang bisa saya perbuat. Berusaha saya menenangkan diri. Bahkan saya sempat terbesit dalam pikiran saya waktu itu. Siapa sih sebetulnya kamu tuh? Belum saya utarakan dalam mulut. Namun anehnya, sepertinya saya berpikir seperti itu. Si makhluk bermuka hijau, perempuan bermuka hijau tanpa badan ini, sepertinya mendengar suara pikiran saya. Itu aneh. Dia menjawab kepada saya. Dia bilang, itu bahasanya ada dalam hati saya. Seperti hati ini sudah menjadi istilahnya sih perantara obrolan dia dengan saya. Saya juga aneh. Baru terbesik saya bicara itu, dia sudah menjawab. Dia berkata bahwa dia itu penunggu rumah ini. Dan sudah sekian tahun. Kemudian saya dalam hati berkata lagi, maksudnya apa sih? Orang saya kan istilahnya hanya menempatin, tidak ada hubungannya dengan kamu. Dia juga mengerti, dia menjawab. Jadi perkataan dia ada dalam hati saya. Seolah-olah bahasanya begini, kamu sekarang sudah menjadi bagian dari kami di sini. Itu bahasa hatinya seperti itu. Saya menolak juga. Lah, saya kan pendatang dan saya kan dari bangsa manusia yang normal, tidak seperti itu. Namun sepertinya dia tidak mau tahu. Dan ujungnya dia berkata, karena saya bagian dari penghuni rumahnya dia menginginkan saya waktu itu untuk
menikahin. Kaget juga saya waktu itu dalam hati. Kok seperti itu kata saya. Akhirnya saya secara spontan saya menolak dalam hati saya. Hal yang nggak mungkin, suatu yang mustahil. Bagaimana saya harus menikahi sosok makhluk yang saya sendiri tahu wujudnya seperti itu, menyeramkan. Tidak ada seperti itu saya punya perasaan apapun sama dia. Sepertinya dia memahami perkataan saya itu dan dia tersenyum. Baru saat itulah saya mengetahui dia tersenyum. Awalnya dia cuma datar-datar saja tanpa ekspresi. Dengan dia tersenyum, terasa di leher saya itu seperti ada cekikan. Saya susah bernapas. Kemudian saya berusaha untuk menenangkan diri, namun cekikan itu sepertinya seperti baja. Susah sekali untuk ini. Saya sudah tidak bisa apa-apa. Dia juga kemudian mengulangi lagi, maksudnya tetap saya tolak. Semakin saya menolak, semakin cekikan itu semakin kuat. Sampai rasanya susah sekali saya untuk bernapas. Akhirnya saya ingat dalam kondisi yang seperti itu, saya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma itu ingatnya, mengenai ayat-ayat saya sudah blank semua. Tidak ada satupun yang terbersit. Semuanya sudah blank. Yang ada ingat, saya punya Tuhan. Tuh. Jadi sudahlah dalam hati saya. Sudah saya pasarkan semua. Jiwa raga saya di situ, kalau memang sudah waktunya saya diambil, ya sudahlah. Terpaksa saya ridho. Walaupun perantaranya dengan cekikan makhluk itu. Karena apa? Saya sudah tidak punya alternatif lagi. Mau lari tidak bisa, mau bergerak tidak bisa, mau membaca ayat-ayat suci juga sudah blank. Sudah tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Yang ada, yang cuma bisa saya berpasrah diri. Karena apa? Semakin saya meronta, semakin kuat cekikannya. Luar biasa. Akhirnya saya pasrahkan semua. Saya lemaskan seluruh badan. Saya pasrahkan. Kalau memang seandainya kamu mau membunuh saya, dan Allah meridoin, dan pasti Allah tidak meridoin pikir saya, silahkan. Saya lemaskan, pasrahkan semua kondisi saya dalam kondisi yang genting seperti itu. Tidak terduga-duga, ya. Dan saya juga tidak pernah mendapat pelajaran seperti itu. Ternyata dengan pemikiran pasrah, kemudian melemaskan seluruh badan, simbol dari kepasrahan, cekikan itu semakin berkurang. Saya berpikir, ya sudahlah, lemaskan aja semua, pasrahkan. Semakin hilang. Semakin hilang, akhirnya dia lari. Saya nggak tahu itu efek dari apa. Saya juga nggak ngerti. Pasrahin aja. Dia lari, berbalik arah, kembali lagi kepalanya terhadap badannya. Kemudian yang setahu saya lihat itu. Setelah itu saya tergeletak membelakangi dia kepalanya. Karena udah capek, udah istilahnya sesak napasnya terhadap cekikan dia, dan saya juga alhamdulillah bisa menghindari pandangan. Jadi di mana saya bisa menghindari pandangan, saya balikan muka saya. Selang kurang lebih sudah badan terasa enak dan situasi mudah hening, saya terdengar suara mesin jahit sudah hilang. Namun saya belum tahu ini sosoknya apakah dengan hilangnya suara mesin jahit, sosok tersebut juga hilang. Akhirnya saya perlahan-lahan melihat, walaupun ada rasa takut yang luar biasa. Namun bagaimanapun saya harus, badan itu harus berbalik. Jadi sambil berbalik saya ngintip-ngintip ya. Ternyata tidak ada, sudah hilang. Dan posisi mesin jahit sudah tertutup semua. Tidak seperti yang awal itu terbuka. Dengan posisi mesinnya kan keluar. Kalau mesin jahit kan posisinya ada di dalam ya. Nah itu sudah ke dalam semua, tertutup rapi lah. Berikut juga kursinya. Saya bisa bernapas lega waktu itu.
Akhirnya dengan susah payah saya bangun, saya masuk lagi kamar. Entah saya tidak berani membangunkan adik saya dan orang tua, rasanya mungkin punya perasaan malu kalau saya sampai berkata seperti itu. Jadi saya berusaha tidur lagi untuk melanjutkan, karena saya lihat di jam dinding di ruang tengah itu sudah sekitar pukul 3. Jadi saya menjalani pertemuan dengan dia itu cukup lama ternyata. Dari kurang lebih setengah 2 sampai jam 3, 1,5 jam. Betapa badan itu capeknya luar biasa. Jadi saya putuskan untuk istirahat dulu lah. Saya tutup pintu kuncinya, saya coba tidur. Kebetulan saya tidurkan dengan adik saya, satu kamar itu berdua. Namun tetap perasaan itu membayangin rasa ketakutan. Walaupun ditidur-tidurin, tetap saya tidak tidur sampai pagi. Ya itu perjalanan yang saya lakukan di saat saya pindah rumah. Jadi sosok tersebut masih misterius. Dan sekarang juga saya masih menempati rumah yang dulu terjadi kejadian seperti itu. Oke, Kang Idot. Mungkin ya, Sobat MM juga akan bertanya. Sosok itu seakan-akan memiliki sebuah kekuatan yang sehingga menghempaskan Kang Idot saat hendak mendekati sosok tersebut. Nah, kekuatan itu kira-kira apa itu, Kang Idot? Sehingga dia memiliki kekuatan itu menghempaskan Kang Idot itu, sehingga nggak bisa Kang Idot mendekatinya. Ya, pada saat kejadian itu kan saya posisi ada masih sekolah di SMA lah. Memang saya belum memahami hal-hal seperti itu. Nah, pada saat sekarang saya sudah bisa menafsirkan kondisi-kondisi seperti itu. Jadi makhluk juga sama seperti manusia. Dia punya aura, punya juga kekuatan. Secara umum makhluk halus itu punya fitrah yang dia tuh bisa punya kecepatan tinggi dalam berlari, dalam berpergian, dan bisa menembus dimensi. Cuma makhluk ini berbeda. Sepertinya dia punya kekuatan yang berbeda dengan makhluk-makhluk lain. Karena apa? Umumnya makhluk jin itu kalau dia tampil secara utuh di alam semesta, di bumi, seperti tadi di rumah, itu kekuatannya akan berkurang lebih dari separohnya. Itu sudah hukum alam. Jadi kalaupun dia mau menampak, itu tidak utuh seperti manusia. Jadi seperti gini, kalau seseorang melihat makhluk, pada prinsipnya ada yang kita itu tertarik pikirannya. Tertarik, jadi melihatnya sebetulnya di alamnya dia. Jadi keambil pikirannya, kemudian bertemulah pikiran kita dengan dimensi dia. Nah, kalau itu dia tidak. Jadi dia datang ke dimensi kita dan kita melihat dengan mata telanjang. Itu yang kalau saya di pikiran sekarang itu unik. Makanya ini siapa sebetulnya sosok ini? Sampai sekarang itu menjadi misteri gitu. Walaupun rumah yang saya tempatin sama seperti rumah yang awal saya pindah. Begitu, Kang Jampang. Nah, ini permasalahannya ya. Ada yang satu kekuatan. Tapi yang aneh, itu tentang permasalahan wajah hijau atau biru itu kan nggak umum kayak Dot. Iya. Nah itu disebabkan oleh apa itu? Apakah dia mati atau gimana? Sebabnya dia meninggal atau gimana? Kira-kira menurut Kang Idot ulasan ini gimana nih Kang Idot diulasnya? Nah itu yang jadi mungkin ya. Jadi apa sih penasaran saya sampai sekarang. Cuma begini, kurang lebihnya ya. Jadi kelihatannya kalau saya yang memandang sendiri, hijau itu ya seperti hijau pucat. Kalau saya lihat kalau orang sudah meninggal, ini orang meninggal,
itu tercekik, apa itu biasanya mukanya seperti itu, hijau. Apa biru seperti itu, kalau nggak hijau biru. Nah, nah itu nggak tahu ada hubungan apa dengan dia. Nah, itu yang jadi misteri sampai istilahnya berpuluh-puluh tahun sampai sekarang. Gitu. Jadi hijau itu menandakan bahwa ada sosok manusia yang mungkin tercekik apalah mirip seperti itu kondisi mukanya. Iya, yang anehnya lagi, sampai istilahnya tuh leher ya kepala nih terlepas dari badan mendekati Kang Idod sampai berhadapan nih, kurang lebihnya jarak 1 meter. Betul. Tapi tubuh tuh hanya kepala saja dengan rambut yang terurai-gerai gitu. Itu sekarang kan kayak macam kalau di Sumatera sih kayak kunyang gitu ya. Iya. Baru teringat saya. Ya. Iya, jadi sosok perempuan hanya wajahnya saja atau kepala aja, rambut terurai, organ tubuh di bawah itu tidak terbawa waktu saat Iya. mendekati Kang Idod. Nah, Kang Idod sampai sekarang itu masih penasaran ya dengan sosok itu Betul, ya. penasaran. Apalagi saya kan sekarang sudah banyak memahami hal-hal yang seperti itu, dunia supranatural. Seperti contohnya leak ya, seperti yang di Bali. Iya. Itu mirip-mirip. Kalau leak itu dengan seluruh ini ya, Dalaman. jantung ini dia ngikut dengan kepala ya, Iya. istilahnya terbang. Kalau ini enggak, itu unik. Jadi dia hanya kepalanya saja dan tubuhnya ditinggalkan di situ. Ini jenis apa ini? Jadi ini adanya kan kebetulan saya kan di Jawa Barat, di Cirebon. Iya. Nah itu sebetulnya makhluk yang sejenis itu tuh jarang sekali ya, kecuali di Bali ya, tadi Iya. apa di Sumatera ya. Sumatera ya, gitu. kunyang. Nah ini saya baru memikirkan nih saat ini nih, apa sebetulnya itu tuh? Kira-kira untuk menjawab istilahnya rasa penasaran Kang Idod, langkah-langkah apa untuk pembuktian ataupun untuk menghilangkan rasa penasaran Kang Idod nih? Ya sebetulnya sih begini ya, kebetulan kita kan sering dipanggil oleh MM ya, Iya. bahkan bisa jadi kesatuan lah kita semua nih. Monggo silahkan nanti dari tim MM lah yang memberi solusinya. Saya insya Allah lah, saya juga karena rasa penasaran saya siap kalau memang itu perlu ada mediator apa semacamnya lah yang memang untuk sesi-sesi kita akan membuka tabir penasaran saya yang sudah bertahun-tahun ini. Itu kira-kira ya masukan saya seperti itu. Gitu. Berarti kalau istilahnya ingin pembuktian itu dari pihak kami akan menyediakan mediator ya Kang Idod. Iya. Untuk menjawab juga rasa penasaran Kang Idod ya. Oke lah kalau begitu mungkin saya akan mencoba menyediakan mediator. Apakah ini kilasan yang Kang Idod ulas nih sampai sekarang kan sudah hilang nih. Si perempuan itu belum bertemu-temu lagi sama Kang Idod, apa masih mendatangi lagi? Terakhir kali dia datang lagi kurang lebih setelah saya berkeluarga. Datang lagi. Cuma alhamdulillah sudah saya misalnya geser lah di luar rumah. Ya, bukan maksud saya untuk menyakitin apa, tapi jangan lagi masuk ke dunia saya. Jadi dia, dan beberapa kali juga bukan saya yang melihat. Jadi adik saya melihat, istri saya melihat, anak-anak saya juga melihat awalnya. Waktu sudah sekian tahun nih. Nah alhamdulillah berkat istilahnya doa, macam-macam dia sudah tidak ada di rumah saya, tapi ada di sekeliling gitu, di luar lah istilahnya itu. Nah saya juga menjadi aneh, ini sepertinya kalau pemahaman saya yang sekarang, sepertinya ini jiwa orang-orang yang meninggal penasaran
kemudian dia bergabung dengan makhluk halus, jadi punya kekuatan seperti itu. Itu literatur saya yang sekarang memahaminya seperti itu. Berarti seperti itu ya Kang Idod ya ulasannya ya. Sekiranya apakah Kang Idod menyanggupi apabila nanti ada mediatornya untuk menampilkan si sosok tersebut agar bisa terjawab penasaran siapa keberadaan dia, dari mana asal usulnya, sehingga jangan sampai mengganggu masyarakat sekitarnya lah. Siap lah, siap. Cuma begini ya, kalau saya pribadi ya, di samping untuk menyelesaikan rasa penasaran saya dan unek-unek saya, nah satu sisi lagi saya mungkin akan mengingatkan kepada Ang Jampang ya, bahwa nanti dalam mediatornya tolong dikasih mediator yang lebih kuat lah, yang lebih mumpuni. Karena ini jenis makhluknya berbeda. Dia punya jiwa-jiwa orang dulu, barangkali nanti dia bergabung dengan jiwa-jiwa mediator, itu akan susah nanti untuk dikeluarkan. Yang pengalaman saya bertahun-tahun seperti itu. Kalau jin biasa bisa mudah, tapi kalau dia berpadu dengan jiwa-jiwa orang penasaran, sedangkan manusia punya jiwa juga walaupun mediator, bertemu dengan jiwa-jiwa dendam dari makhluk-makhluk itu, dia akan menyatu. Nah itu susah untuk agak susah lah untuk dinetralisirnya. Makanya saya perlu di sini mungkin kehadiran Kibayan ya, selaku supranatural juga ya, untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Iya. Kira-kira itulah, tolong dihadirkan nanti session berikutnya, insya Allah saya bersedia. Oke lah, kalau begitu Kang Idod, insya Allah akan saya panggil juga Kibayan pada sesi berikutnya. Apabila memang Kang Idod bersedia menghadirkan arti kata dan menjawab rasa penasaran itu kepada Sobat MM. Mudah-mudahan Kang Idod juga terobati, rasa penasaran yang terjawab, dan Sobat MM juga mengetahui tentang hal kisah misteri yang dialami oleh Kang Idod dari masuknya ke rumah yang baru yang dihuni sampai sekarang. Baiklah, sahabat MM, sahabat melihat malam, pesan saya, bila kita menghadapi sesuatu yang seperti saya terjadi, kunci pertamanya kita harus ikhlas. Ternyata dalam kondisi ikhlas dan mengingat Yang Maha Kuasa, itu sudah menjadi senjata kita untuk mengcover hal-hal seperti itu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah Sobat MM, dimanapun Anda berada, kilasan dari pengalaman yang dirasa ataupun dialami oleh Kang Idod selama berpuluh-puluh tahun sejak beliau menempati rumah yang ditempati sampai sekarang. Nah, apabila Sobat MM penasaran karena Kang Idod udah menyanggupi dengan nanti saya akan menghadirkan Kibayan memandu ulasan tentang menghadirkan sosok tersebut lewat mediator, season kedua akan ditampilkan. Apabila Sobat MM senang terhadap video ini, mohon like, subscribe, dan komennya di bawah. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di part kedua untuk mediator pengulasan penasarannya Kang Idod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.